one into the box. And the coach is in the way, so he's going to get booked. Kim Sang-sik. Vietnam rajanya provokasi, asisten Grell Vandenberg jadi korban wasit. Vietnam penuh drama, timnas Indonesia U23 ditunggu ajang sesungguhnya. Grell Vandenberg cari pemain keturunan demi atasi lini depan Garuda Muda. Media Belanda sarankan klub jual bek andalan Peter Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Vietnam penuh dengan drama. Timnas Indonesia tunggu di ajang sesungguhnya. Vietnam rajanya provokasi, asisten Gerard Vandenberg jadi korban. Yang selanjutnya, Gerard Vandenberg cari pemain depan demi tajamnya skuad Garuda Muda. Bomber Persija siap dipanggil timnas Indonesia. Dan yang terakhir, media Belanda sarankan bek andalan Peter Kluivert dijual. Coba kita saksikan bersama ya. Laga penuh drama terjadi ketika skuad Garuda Muda harus merelakan gelar juara berkat aksi kurang sportif yang ditunjukkan Vietnam. Di laga final, Gerard Vandenberg tidak banyak mengubah komposisi dari laga sebelumnya. Praktis hanya Muhammad Ferrari yang tampil sejak menit pertama menggantikan Ahmad Maulana. Bahkan, Jens Raven yang sempat diragukan juga kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Hanya saja Gerard Vandenberg mengubah skema pemain menjadi 3-4-3. Ferrari menjadi stopper di antara Kade Karel dan Kakang Rudianto. Sementara Dominic Yusdion yang notabene seorang gelandang berperan sebagai wingback kanan. Selepasnya tidak ada perubahan signifikan di skuad Garuda. Di babak pertama, drama langsung tersaji ketika permainan keras mewarnai aksi kedua tim di dalam lapangan. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang memimpin laga bahkan ringan tangan mengeluarkan kartu kuning untuk para penggawa timnas U23. Sementara Vietnam hanya sesekali mendapatkan peringatan. Padahal sikut bek Vietnam sempat melayang ke wajah Rahmat Arjuna dan tidak ada tinjauan VAR. Sontak hal tersebut membuat konsentrasi Kade Karel dan kawan-kawan buyar. Vietnam yang tak berhenti memberikan provokasi juga menambah panas laga. Alhasil, skuad Garuda Muda harus tertinggal 1-0 di 45 menit pertama. Pada babak kedua, Gerard Vandenberg melakukan beberapa kali perubahan dengan memasukkan beberapa nama seperti Ahmad Maulana dan Arkan Fikri. Bahkan, Kade Karel juga sempat menjadi striker gantung untuk menemani Jens Raven di depan. Namun, skuad Garuda Muda kesulitan membongkar pertahanan Vietnam. Terlebih Nguyen FC tak berhenti melakukan provokasi dan aksi guling-guling di tengah lapangan. Alhasil, skor 1-0 pun tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi untuk menjadi juara. Kendati begitu, perjuangan Jens Raven dan kawan-kawan belum usai. Timnas Indonesia U23 wajib bangkit lantaran sudah ditunggu ajang sesungguhnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2025. Meski gagal meraih gelar juara, perjuangan Timnas Indonesia U23 layak mendapatkan apresiasi lebih. Bagaimana tidak? Seperti yang sudah diprediksi, Kade Karel dan kawan-kawan harus menghadapi laga penuh kontroversi kontra Vietnam. Banyak insiden-insiden dan provokasi skuad asuhan Kim Sang-sik yang mengganggu mental para penggawa Garuda Muda sejak awal laga. Sepertinya hal itulah satu-satunya cara Vietnam untuk menumbangkan timnas Indonesia. Terlepas dari taktik Gerard Vandenberg, sejatinya skuad Garuda Muda mampu menguasai pertandingan. Terbukti, penguasaan bola jauh lebih unggul. Hanya saja finishing masih menjadi masalah utama bagi Jens Raven dan kawan-kawan. Secara permainan, Vietnam sendiri panik melihat bagaimana cara timnas Indonesia U23 menggempur pertahanan lawan. Beberapa kali Nguyen FC terlihat mengulur-ngulur waktu hingga membuat konsentrasi skuad asuhan Gerard Vandenberg buyar. Menariknya, wasit sendiri hanya memberikan waktu tambahan 5 menit. Padahal, banyak waktu yang terbuang saat laga berjalan. Ditambah lagi, insiden kepanikan Vietnam yang memicu drama antar bench. Salah satunya terjadi di menit akhir tambahan waktu. Kim Sang-sik yang berada di pinggir lapangan mencoba mengganggu Robby Darwish ketika hendak melakukan lemparan ke dalam. Staf pelatih Vietnam pun turut mengganggu fokus Robby Darwish. Asisten Gerard Vandenberg yang geram dengan aksi tersebut menyambangi bench Vietnam. Alhasil, wasit justru memberikan kartu merah kepada staf pelatih timnas Indonesia. Sontak, komentator Inggris yang menyoroti hal tersebut hanya tertawa dengan drama yang terjadi. Has got a red card. Tak bisa dipungkiri, wasit yang memimpin laga kali ini memang cukup kontroversial bagi timnas Indonesia. Wasit asal Jepang tersebut sering merugikan tim merah putih, termasuk kartu merah kepada Ferrari di Piala AFF 2024 lalu.
Setelah pertandingan penuh tensi melawan Vietnam, muncul satu pertanyaan besar. Apakah lini depan Garuda Muda sudah cukup tajam? Sorotan kini tertuju pada upayanya mencari darah keturunan. Bukan sekedar tambal sulam, tapi demi tajamnya lini depan Garuda Muda ke depan. Sebelumnya, ketajaman lini serang Timnas Indonesia U23 memang menjadi sorotan sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025. Meski sukses melaju ke partai final, para striker Indonesia dinilai mengalami kemandulan di sektor tersebut. Hingga saat ini, hanya John Sraven yang mampu mencatatkan namanya di papan skor selama turnamen berlangsung. Sementara itu, sejumlah penyerang lain seperti Yardan Yafi, Rahmat Arjuna, Altaf Indi, hingga Hoki Caraka jadi sorotan sepanjang gelaran Piala AFF. Menanggapi situasi tersebut, Vandenberg mengakui bahwa pihaknya tengah berupaya keras mencari solusi. Lebih lanjut, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut tak menutup kemungkinan merekrut penyerang keturunan Belanda untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Langkah Graal Vandenberg mencari pemain keturunan menjadi sinyal jelas bahwa lini depan Garuda Muda butuh penyegaran. Bukan sekedar menambah nama, tapi mencari sosok yang benar-benar mampu menjadi pembeda di momen krusial. Upaya ini bukan hanya demi hasil jangka pendek, tapi juga fondasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kabar segar datang dari lini depan Persija Jakarta. Sang bumber andalan dikabarkan siap menerima panggilan membela Timnas Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak, apakah ini sinyal hadirnya sosok baru yang bisa mengisi kekosongan di lini serang Garuda? Seperti yang kita ketahui, sektor depan Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, striker andalan skuad Garuda Oli Romney masih pemulihan cedera dan belum bisa dipastikan memperkuat timnya. Kondisi itu membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir berupaya menambah 2 naturalisasi. Diharapkan, proses kedua pemain tersebut dapat rampung pada Agustus 2025. Namun, baru-baru ini bumber baru Persija Jakarta muncul mencuri perhatian. Ya, dia adalah Axel Runtokahu yang tampil menggila bersama Macan Kemayoran. Hal yang kemudian membuat peluang dirinya membela Timnas Indonesia semakin besar. Mantan pemain Barito Putra itu baru saja unjuk kualitas saat Persija menang 3-0 atas Arema FC dalam laga uji coba di Jakarta International Stadium pekan kemarin. Ia mencetak 2 gol dari 3 gol Persija. Axel mengatakan tidak terlalu memikirkan dapat menjadi bagian tim asuhan Patrick Kluivert atau tidak. Namun, jika dia mendapatkan kesempatan itu, akan memberikan performa terbaiknya. Terlepas dari apapun itu, kini tentu menarik menantikan bagaimana kiprah selanjutnya. Akankah pelatih Timnas Indonesia itu melirik dan memboyongnya ke skuad Garuda? Kita tunggu saja. Di tengah dinamika sepak bola Indonesia yang tak pernah berhenti, muncul kabar bahwa salah satu pemain andalan Patrick Kluivert tengah menjadi pusat perhatian oleh media Belanda. Back skuad Garuda itu disarankan oleh media kincir angin tersebut untuk dijual. Sebelumnya, bek utama Timnas Indonesia Michel Gars masih terikat kontrak dengan Twente hingga Juni 2026. Meski demikian, Hilgers berkeinginan untuk meninggalkan klub lebih cepat dengan target pindah sebelum bursa transfer musim panas 2025 berakhir. Twente Insight menyarankan agar klub segera melepas Hilgers agar bisa meraih keuntungan dari proses transfer tersebut. The Tukars dinilai bakal rugi jika melepas pemainnya secara gratis pada tahun depan. Hilgers belum mendapatkan tawaran serius dari klub lain. Menurut jurnalis kenamaan Belanda, Tessa Lema, Hilgers menargetkan mendapatkan pelabuhan baru dalam waktu dekat. Berarti Hilgers akan gabung klub baru sebelum melawan Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua kubu sendiri dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2025. Menurut laman Transfermarkt, Hilgers memiliki harga pasar 6,50 juta euro atau 114,4 miliar. Hilgers menghabiskan 5 tahun di Twente. Jika dihitung dari masa tim junior, pria berpostur 185 cm itu sudah 14 tahun mengabdi untuk klub tersebut. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.